Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dina. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Ida. Bu, ini kegiatan saya ini akan mengobservasi Bu Dina, nggih. Istilahnya ini untuk pemenuhan tugas CGP saya ya Bu ya. Nah, kira-kira ini pada pagi hari ini, kira-kira Bu Dina mau mengajar apa Bu? Rencana pagi ini saya mau mengajar mapel IPAS Pak. Oh, mapel IPAS. Iya. Nah, kira-kira IPAS itu materinya apa ya Bu ya? Ini materinya metamorfosis. Metamorfosis. Nah, coba Bu Dina kira-kira tujuan dari pembelajarannya apa ya Bu ya, itu yang metamorfosis? Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengetahui atau menjelaskan tentang metamorfosis atau daur ulang kupu-kupu, daur hidup kupu-kupu gitu Pak. Ya. Nah, kira-kira metode pembelajaran yang digunakan itu dan metode apa ya Bu Dina ya? Pertama yang pasti saya menggunakan metode berdiferensiasi, KSE, diskusi, dan pengelompokan Pak. Oh iya iya. Nah, kira-kira mau dengan pembelajaran model tersebut. Nah, kira-kira alat dan bahan yang telah disiapkan oleh Bu Dina apa saja nih kira-kira? Yang sudah saya siapkan itu ada video pembelajaran, ada video senam untuk ice breaking, ada LKPD, ada beberapa tayangan-tayangan video pendek tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, coba Bu ceritakan tahapan pembelajarannya dari metamorfosis tersebut. Yang pertama pasti pendahuluan Pak, seperti biasa. Nanti di dalamnya ada senam yang masuk ice breaking. Lalu saya lanjutkan nanti pertanyaan pemantik untuk anak-anak. Setelah itu masuk ke kegiatan inti. Anak-anak akan saya perlihatkan atau saya tontonkan video tentang metamorfosis kupu-kupu. Setelah itu nanti anak-anak akan saya bagi kelompok sesuai dengan kebutuhan atau profil belajar mereka, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Nanti per auditori juga visual dan kinestetik mempunyai tugas yang berbeda-beda begitu Pak. Setelah itu masuk ke kegiatan penutup seperti biasa, refleksi, penutupan. Nah, kira-kira Bu, setelah pembelajaran ini kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah pembelajaran ini Bu? Saya berharap setelah pembelajaran hari ini Pak, saya berharapnya itu anak-anak paham tentang metamorfosis dan manfaat dari metamorfosis. Jadi mereka tidak hanya mengenal metamorfosis, tapi manfaat dari metamorfosis tersebut. Oh iya. Sudah jelas Bu. Silahkan Ibu mengajar pada kelas. Nah, saya akan istilahnya memantau dari luar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Bu Siti Madinah, dan didampingi oleh Bu PP saya, yaitu Bu Intan Setianingsih, untuk memenuhi tugas CGP. Nah, bagaimana kabarnya Bu hari ini untuk Bu Dina? Alhamdulillah baik Pak. Iya, Bu Intan sendiri? Alhamdulillah sehat. Iya, ini Bu, hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Bu Madinah. Iya, saya mulai deh. Assalamualaikum Bu ya. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Ida. Ya, saya tadi melihat pembelajaran Bu Dina itu berjalan antusias banget, anak-anak juga aktif. Nah, kira-kira ini Bu ada beberapa pertanyaan dari saya. Nah, apa pendapat Anda, pendapat Bu Dina setelah pembelajaran tersebut berlangsung? Pendapat saya atau yang saya rasakan setelah pembelajaran itu berlangsung ya Pak. Jujur saya senang karena saya baru menggunakan metode tersebut. Saya mencobanya kepada anak saya kelas 3, ternyata hasilnya luar biasa Pak. Nah,
kira-kira Bu, apakah prosesnya itu proses pembelajaran yang dilakukan Bu Dina tadi sudah sesuai dengan rencana yang telah Ibu rencanakan? Proses pembelajaran itu alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana, sesuai dengan planning atau yang saya pikirkan begitu Pak. Ya. Coba Bu, coba ceritakan hal-hal yang dirasa mungkin yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang saya rasa memuaskan itu ketika anak-anak yang saya pikir itu mereka tidak bisa mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan, ternyata hasilnya sangat luar biasa. Mereka bisa, yang saya pikir mereka tidak bisa, ternyata mereka mampu begitu Pak. Nah, kira-kira Bu Dina tadi pas pembelajaran itu ada kesulitan nggak yang dialami oleh Bu Dina dalam proses pembelajarannya? Yang saya rasa yang sulit itu Pak, ketika saya membagi profil belajar anak-anak. Jadi yang saya kira itu anak tersebut masuk ke kinestetik, ternyata ketika saya coba ke kinestetik dia agak kesulitan gitu Pak. Pembagian profil belajarnya itu yang dialami oleh Bu Dina selaku guru. Nah, yang di istilahnya kesulitan yang dialami oleh anak-anak mungkin Bu? Ya mungkin ini nyambung sama kesulitan saya juga Pak. Yang kesulitan anak-anak yang saya lihat ya Pak, itu tuh anak-anak karena mereka merasa tidak bisa, jadi agak kesulitan juga Pak. Jadi dari awal saya sudah salah atau mungkin kesulitan atau tidak pas untuk membagi profil belajarnya. Ketika saya coba berimpak ke anak-anak, akhirnya mereka juga kesulitan begitu Pak. Nah, kira-kira Bu, untuk mengatasi kesulitan yang Ibu Dina alami itu istilahnya solusinya bagaimana? Tadi itu saya rubah langsung Pak. Karena awalnya itu anak ini bisa, ternyata kesulitan. Terus akhirnya saat rolling yang seharusnya dia kinestetik saya rubah ke auditori. Yang auditori saya pindah ke kinestetik. Ya, itu tadi untuk Bu Dina yang untuk mengatasi kesulitan siswanya Bu. Ketika mereka dipindah, akhirnya mereka mencoba melakukan contoh nih Pak, kinestetik, dari kinestetik pindah ke auditori. Mereka mencoba, ternyata mereka bisa Pak. Nah, dari rangkaian tersebut, dari pembelajaran tersebut itu untuk tujuan pembelajarannya kira-kira sudah tercapai Pak Bu? Alhamdulillah tujuan pembelajarannya sudah sangat tercapai. Iya, sangat tercapai ya, itu dari kerja keras Bu Dina sih ya. Terus yang selanjutnya Bu, ini yang kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari proses pembelajaran tersebut agar mungkin anak lebih nyaman atau mungkin lebih dalam peningkatan pembelajarannya itu? Yang mungkin perlu saya tingkatkan lagi itu ternyata anak-anak lebih suka ke praktek gitu Pak. Lebih ke praktek ya? Iya, jadi mungkin yang perlu saya tingkatkan, saya memperbanyak praktek-praktek nyata. Tidak hanya bacaan saja, tetapi praktek-praktek nyata seperti ya audio, visual, kinestetik seperti itu Pak. Tidak hanya membaca buku saja. Nah, itu setelah tadi kira-kira tindak lanjut yang akan Ibu lakukan apa ya kira-kira? Tindak lanjutnya saya akan berkolaborasi atau mungkin mencari informasi metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi entah dari internet, teman sejawat, atau mungkin dari kepala sekolah agar anak-anak lebih antusias lagi dalam pembelajaran begitu Pak. Ya, itu Bu, itu tadi cukup untuk saya yang sudah saya tanyakan semua, dan saya kira percakapan ini selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Intan kalau mau menambahkan. Terima kasih Pak Idam, terima kasih Bu Dina. Itu tadi adalah proses supervisi akademik keterampilan coaching dengan Pak Idam sudah dilakukan dengan baik berkaitan dengan tugas Pak Idam yang PI 5 ini ya Pak ya, di mana harus melakukan kegiatan pasca observasi setelah kemarin membuat video
pra-observasi dan observasi yang sudah saya lihat itu pembelajarannya juga menarik, anak-anak cukup tertantang di situ dan anak-anak juga aktif. Alhamdulillah ada peningkatan ya Pak ya, dan Pak Idam sendiri juga sudah melakukan berbagi praktik baik dengan teman sejawatnya di SD ini. Mudah-mudahan bisa dilakukan secara konsisten ya Pak. Dan bagaimana perasaan Pak Idam sendiri setelah melakukan atau memberikan ini Pak praktik baik bersama Bu Dina Pak? Perasaan saya sangat senang Bu, karena bisa berkesempatan dan berkolaborasi dengan guru yang hebat ini. Saya senang sekali. Untuk ini Pak yang dampaknya pada murid mungkin Pak? Insya Allah nanti untuk dampaknya ke depan kita akan mencari istilahnya metode-metode pembelajaran baru ya Bu, untuk peningkatan pembelajaran guna meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita ini. Baiklah, semoga harapan-harapan dari Pak Idam dan Bu Dina tentunya sebagai pendidik bisa tercapai dan terkabul. Jangan patah semangat, terus saja belajar walaupun mungkin banyak pekerjaan, tetapi belajar sepanjang hayat itu adalah penting untuk bagaimana kita nantinya bisa menjadi seorang pendidik yang mampu mengantarkan anak-anak kita meraih keselamatan dan kebahagiaan. Terima kasih, kegiatan ini sudah berjalan dengan baik dan saya sampaikan terima kasih untuk Pak Idam dan Bu Dina. Sekian percakapan observasi saya dengan Bu Siti Madinah dan didampingi oleh Bu PP, Bu Indah Sedaningsih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.